Oke. Oke ya, kita mulai ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Pak. Nggak boleh. Iya, Pak. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi Apa wabarakatuh, Pak. kabarnya anak-anak semua? Baik, Pak. Salam. Baik, Pak. Kabar anak-anak semua? Baik, Baik. Pak. Hari Baik, ini Pak. anak semua ya. Hadir, Pak. Anak-anak hadir semua ya hari ini. Baik, Pak. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Pak. doa ya. Mari kita sama-sama mohon maaf, berdisimak dan dilaksanakan dengan khusyuk. Baik, berdoa selesai. Sebelum acara dimulai, mari kita sama-sama tepuk PPK. Masih ingat anak-anak tepuk PPK? Masih. Baik. Tepuk PPK. Eli guru. Gotong royong. Integritas. Baik. Ya, biar lebih semangat belajar hari ini. Selanjutnya mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional yaitu Hari Merdeka. Ini, walaupun di rumah anak-anak harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Di sini ada 3M. Masih ingat anak-anak 3M apa aja? Masih, Pak. Menjaga diri, Pak. Memakai Ya, memakai masker. menjaga jarak. Menjaga jarak. Menjaga jarak dengan mencuci tangan. Mencuci tangan. Mematuhi tidur. Oke. Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak semua. Kita kan sekarang udah masuk 50% dan masih melakukan daring juga. Ketika kalian datang ke sekolah, di lingkungan sekolah itu biasanya terdapat benda-benda. Kira-kira benda apa saja yang terdapat di sekolah? Tempat mencuci tangan. Oh ya, tempat mencuci tangan. Betul. Apa lagi? Sabun. Sabun. Apa lagi? Papan tulis. Ya, papan tulis. Ada kolam ikan enggak di sekolah? Meja, kursi. Ya, meja, kursi ya. Banyak sekali benda-benda yang ada di
sekitar sekolah kita maupun di rumah kita ya. Baik. Hari ini kita akan belajar tema 5, tema 1, pembelajaran 1. Tolong dimatikan junior nak sama Akbal Lausumnya. Tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Udah nampak belum nak tulisannya? Terlihat kan? Udah. Sudah nampak ya. Pembelajaran 1 yang terdiri dari 2 muatan, ada bahasa Indonesia dan ada IPA. Bahasa Indonesianya menentukan pokok pikiran pada teks non-fiksi. IPA-nya penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, coba Bapak minta Nurul dibaca tujuan pembelajaran hari ini apa? Coba dibaca ini yang di layar nak. Coba dibaca Nurul. Peserta didik. 1. Ya, terus? Peserta didik dapat menganalisis 4 pokok pikiran dalam bacaan dengan benar. 2. yang kedua. Setelah membaca teks tentang ekosistem, peserta didik dapat membuat pertanyaan. 3. Peserta didik dapat mengelompokkan 5 hewan berdasarkan jenis makanannya. 4. Dengan diskusi, kelompok peserta didik dapat membuat bayangan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan baik. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Nurul. Pak. Sekarang kalian silahkan amati gambar yang Bapak tampilkan. Kira-kira gambar apa ini? Gambar apa ini? Hutan, Pak. Hutan. Ini ada di sekitar rumah kalian, ini ada ini. Hutan apa kira-kira? Hutan bakau. Ya, betul. Hutan bakau. Junior tahu. Berarti sering Bakau. main bakau ya. Hutan bakaunya kondisinya gimana, nak? Banyak sampah. Banyak sampah, Pak. Sampah, Pak. Ya, banyak Sampah, sampah. Pak. Ya. Apalagi selain banyak sampah? Banyak pohon. Banyak pohon. Banyak pohon. Banyak pohonnya, Kak. Ya. Banyak pohon. Terus apalagi ada nggak kira-kira di sini? Ada, Pak. Ada. Nah, selain ikan apa aja? Selain ikan apa aja? Ada kepiting, ya kan? Ya, orang tuanya kan ada yang kerja nelayan kan? Ada nggak? Kemarin ada ya? Ya, Pak. Baik. Coba hutan mangrove atau hutan bakau yang kerap disebut dengan hutan bakau tumbuh di sepanjang pesisir pantai, muara sungai, bahkan ada yang tumbuh di rawa gambut. Hutan mangrove bermanfaat besar bagi penduduk Tanjung Pinang yang tinggal di daerah dekat pantai untuk mencegah abrasi dan tsunami, serta sebagai tempat mencari ikan, mencari udang, dan kepiting. Akan tetapi sekarang banyak pencemaran lingkungan, seperti parit di dekat rumahmu yang airnya mengalir ke wilayah hutan bakau. Jika itu terus terjadi, apa akibat yang akan ditimbulkan anak-anak? Banjir. Banjir. Iya ya, banjir apalagi. Tsunami. Hewan-hewannya mati nggak kira-kira ikannya kalau banyak sampah? Mati, Pak. Ya, mati ya. Mati, susah mencari Makan.
mencari makan, betul, karena di sini temannya ada yang profesi sebagai nelayan ya. Maka dari itu kita harus saling menjaga bakat tersebut dengan cara apa? Menjaga Junior ya tidak membuang sampah sembarangan. Di bako ini banyak sekali komponen ekosistem ya. Di situ ada benda hidup, ada benda mati. Kita harus saling menjaga lingkungannya. Ya, benda matinya misalnya di situ ada batu, ada tanah, ada air, ya. Ada benda hidupnya, ada ikan, ada kepiting, ya. Seperti tema hari ini itu tentang ekosistem. Biar kalian lebih paham tentang ekosistem, silahkan kalian baca teks berikut. Ini loading. Nah. Baik, siapa yang mau baca? Coba Aiko baca. Coba dibaca Aiko teksnya. Ekosistem semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan, air, dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan menguap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Sudah, Pak? Nah, lanjut bawahnya. Ayo. Bentar. Lanjut baca. Lanjut Aiko dibaca. Terlihat nggak Aiko? Dibaca bawahnya Aiko. Terlihat nggak Aiko? Bagian hidup, tak hidup. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh di sebuah kolam, terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Oke, baik, terima kasih Aiko. Yang Aiko baca ini merupakan teks non-fiksi. Kalian tahu nggak teks non-fiksi itu apa? Tidak. Anak-anak tahu teks non-fiksi? Tidak. Baik, yang tidak tahu tolong disimak ya. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat
atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri teks non-fiksi ditulis dengan bahasa formal, tidak menggunakan bahasa elo, gue ya, menggunakan penulisan bahasa denotatif, yaitu menggunakan bahasa makna sebenarnya. Yang ketiga bersifat faktual atau yang keempat berbentuk tulisan ilmiah populer. Yang kelima, menyajikan temuan baru atau menyempurnakan temuan yang sudah ada. Jadi ekosistem tadi itu benar-benar ada, benar-benar terjadi. Itulah dinamakan teks non-fiksi ya. Selanjutnya, tugas kalian menentukan ide pokok pada setiap paragraf itu tadi. Cara menentukan ide pokok tolong disimak ya, Bapak bacakan. Biar kemarin sudah belajar sebenarnya tentang menentukan ide pokok. Yang pertama yaitu dengan cara membaca dari keseluruhan bacaan. Yang kedua memahami isi bacaan. Yang ketiga secara deduktif, yaitu menemukan pokok pikiran yang berada di awal teks. Biasanya pokok pikiran sudah tersurat dengan jelas pada kalimat pertama teks yang diikuti dengan kata hubung. Adalah, yaitu, yakni, merupakan. Yang keempat, dengan cara induktif, yaitu menemukan pokok pikiran yang berada di akhir teks. Biasanya pokok pikiran juga tersurat dengan jelas pada akhir paragraf teks. Yang terakhir, campuran, yaitu menemukan pokok pikiran dengan membaca seluruh dan menarik kesimpulan isi teks tersebut. Biasanya pokok pikiran tersirat sehingga harus dibaca secara keseluruhan. Baik anak-anak, ini sudah Bapak kasih tahu cara menentukan ide pokok atau pokok pikiran. Jadi sekarang anak-anak coba dikerjakan di buku tulisnya, menentukan pokok pikiran ya. Tadi ada 4 paragraf. Nah, paragraf tentang ekosistem silahkan dibaca. Udah kemarin sudah Bapak bagi bacaannya, sekarang silahkan kerjakan. Dah, mulai kerjakan. Ada 4 ya. Nah, baik, cepat nak. Ayo, jangan main-main, cepat ditulis, jawab. Ayo, Kaisa. Di buku juga ada, kalau tidak nampak di layarnya silahkan dibuka bukunya yang udah Bapak bagi. Udah ada yang siap? Sudah, Pak.
Belum, Sudah? Pak. Sudah, Pak. Ayo cepat-cepat. Yuk. 2 Sudah, menit lagi Pak. cepat. Sudah, Pak. Belum, Pak. Junior Sudah, dimatikan Pak. anunya ya kalau Pak. Saya sudah, Pak. baik. Berapa paragraf, Pak? Ini kan ada 4 paragraf, kalian mencari 4 pokok pikirannya ya. Ya, Pak. Ayo ini Nur Fadila dimatikan mic-nya. Nah. Ayo oke anak-anak kita coba dipresentasikan hasil dari kerjanya ya. Coba Bapak minta Kaisa untuk paragraf 1 mewakili kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Pak. Pak. Hah? Kelompok kedua, Belum Pak. ya? Oh ya, kelompok 2. Belum, Pak. Dibaca hasilnya. Paragraf Ide pokok 1. ya, Ide coba pokok dibaca. paragraf pertama. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, yaitu biotik, dan bagian tak hidup, yaitu abiotik. Baik, betul. Coba kelompok 1. Kelompok 1 siapa Andin ya? Ketuanya. Ya. Ya, coba dibaca Andin. Ide Paragraf 2. ya, paragraf kedua apa ide pokoknya? Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Baik. Bagaimana anak kelompok lain, betul nggak jawaban Andin? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Baik, udah tahu ya. Coba satu aja yang terakhir. Nurul mewakili kelompoknya. Coba Nurul. Ide pokok paragraf ketiga. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Baik, udah bagus ya. Gimana kawan-kawan yang lain, kelompok lain, betul nggak jawaban dari Betul. yang Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Udah Pak. paham ya? Sudah. Betul. Nah, Bapak nggak perlu menambahkan, sudah tepat jawaban anak-anak semua. Kalau sudah paham tentang menentukan ide pokok, Bapak meminta kepada anak-anak untuk menggunakan LKPD yang sudah Bapak bagikan kemarin, yaitu membuat 4 pertanyaan ya. Pak. Iya, Pak. Ya, membuat 4 pertanyaan. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Belum, Pak. Belum. Baik, yang belum ditunggu ya. Nah, sekarang coba anak-anak tampilkan hasil dari membuat pertanyaannya yang di LKPD tadi. Bapak minta Rifki membaca yang sudah dikerjakan. Apa pertanyaannya? Coba Rifki. Yang sudah kamu buat. Sabar, Pak.
Lagi nyari. Apa yang maksud dengan lingkungan? Bagaimana cara melakukan ekosistem yang baik? Apa yang Satu aja, Saya ya, Pak. satu aja, Rifki. Apa Ya. yang maksud dengan lingkungan? Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Boleh ya. Coba Nurul. Satu juga. Bagaimana cara menjaga ekosistem yang baik? Nah, bagaimana cara menjaga ekosistem yang baik? Coba Aiko, satu lagi. Apa pertanyaan yang sudah dibuat? Udah belum Aiko? Ya udah, kayaknya gangguan. Siapa ya? Tadi yang kelompok 1 tadi. Andin. Ya, Andin. Coba Andin. Pertanyaannya sudah dibuat. Apa perbedaan komponen biotik dan abiotik? Boleh, betul ya. Bagaimana? Udah mengerti yang lain cara membuat pertanyaan? Udah, Pak. Sudah, Pak. Di sini sudah ada petunjuk ya. Buatlah 4 bentuk pertanyaan dengan menggunakan adisimba. Adisimba itu dengan apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Anak-anak sudah tahu cara membuatnya. Itu udah benar itu tadi ya. Tinggal lebih memahami aja dengan cara belajar terus di rumah. Baik, kita sudah belajar tentang tadi itu apa ya? Komponen ekosistem ya. Di situ ada tanaman, ada tumbuhan, ada hewan. Nah, hewan itu juga makan seperti kita, tetapi makannya beda ya. Ada yang makan rumput, ada yang makan daging, ada yang makan apa? Semua makanan. Nah, maka dari itu biar lebih jelas tentang jenis-jenis makanan hewan, silahkan anak baca teks buku tentang jenis-jenis makanan. Coba dilihat bukunya yang udah Bapak bagi kemarin. Jenis-jenis makanan hewan, yuk. Silakan dibaca. Setelah dibaca, Bapak minta kalian mengelompokkan hewan dan makanannya secara individu ya. Misalnya ayam makan apa, tikus makan apa, kelinci makan apa, sapi makan apa. Paham? Paham. Baik, dibaca, di situ dikerjakan ya. Bapak kasih waktu. Nah, mulai dikerjakan. Lisa. Bisa.
Sudah, Pak. Udah siap? Ya siapa yang udah siap? Coba siapa tadi? Ya. Nurul ya? Saya, Pak. Siapa? Dia ya? Iya, Pak. Yo coba dia apa aja coba? Yang sudah. Hewan herbivora. Kambing pemakan rumput, kelinci Nah. pemakan wortel, sapi pemakan rumput, ulat pemakan daun. Oh betul ya. Bagus. Pak yang lain. Buaya pemakan daging. Apalagi? Kaisa. Kuda pemakan rumput. Ulat memakan Ya, daun. boleh. Singa makan daging. Coba. Dan kelinci memakan kuda. Ya, betul ya. Bagaimana jawaban dari kawannya? Betul apa salah? Betul, Pak. Betul. Betul ya. Baik. Dari beberapa hewan yang disebut kawannya tadi, Nak, jenis-jenis makanan hewan itu dikelompokkan menjadi 3 ya. Ada herbivora, ada karnivora, ada omnivora. Herbivora itu hewan pemakan tumbuhan. Karnivora itu hewan pemakan daging. Sedangkan omnivora yaitu hewan yang memakan semua jenis makanan. Nah, biar anak-anak lebih paham tentang jenis-jenis makanan hewan, dalam pengelompokannya silahkan anak-anak kerjakan LKPD 2 yang sudah Bapak berikan. Coba dah dikelompokkan, nanti pemakan daging apa aja hewannya, pemakan rumput apa aja. Di situ sudah ada petunjuknya cara mengisinya ya. Ya silahkan dikerjakan. Boleh diskusi ya sama kawannya ya. Boleh tanya kawannya yang nggak tahu. Nah, di sini ada. Baca teks tentang jenis-jenis makanan hewan. Tuliskan temuanmu di kolom yang tersedia. Ini membuat bagan. Ini nilai keterampilan ya. Pak, Ya, Nak. Sudah siap anak-anak? Belum, Pak. Sudah, Pak. sudah Sudah, Pak. Pak. Nah, Sudah, Pak. baik, coba kelompok 1, Andin ya ketuanya ya. Nah, coba dibacakan hasil kerjanya. Coba hewan herbivora apa aja? Coba. Hewan herbivora termasuk sapi, kelinci, rusa, belalang, dan ulat. Ulat. Bagaimana kelompok lain? Udah betul yang dibuat oleh kelompok. Betul. Sudah, Pak. Ada kelinci, ada ulat, ada sapi, itu makan rumput, makan daun-daunan. Coba kelompok 2, Nurul ya. Coba dibacakan, hewan apa? Karnivora ya? Ya Pak. Karnivora. Contoh serigala, ular, komodo, harimau. Ya. Gimana kelompok lain? Benar.
benar ya. Udah tahu ya. Mana yang herbivora, mana karnivora. Sekarang yang terakhir. Coba presentasikan hasil kerjanya yang omnivora saja untuk kelompok 3. Siapa? Tuanya kelompok 3. Kelompok 2 ya yang belum? Ya, Pak. Bacakan. Ayo kelompok 2. Ambil. Ini kalau nggak satu. Ambil. Kelompok 2 siapa? Keila. Keila, coba Keila di mana? Yang omnivora. Pemakan segalanya apa udah kerjakan belum? Udah. Keila, ya, coba. Macet. Macet. Yang lain ada yang bisa membantu anggota kelompoknya untuk omnivora apa hewannya? Udah diwakili kelompok 1 saja. Coba di Andin dibacakan Din hasilnya. Omnivora termasuk adalah ayam, beruang, tikus, musang, dan monyet. Ya. Boleh ya, itu betul itu ya. Oh, dimakan kayak ayam itu ya. Omnivora masuk, beruang juga. Tikus, apalagi semua dimakan ya. Hewan omnivora, pemakan segalanya. Baik, anak-anak udah paham ya sampai di sini? Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Yang kita pelajari komponen ekosistem. Ada abiotik, ada biotik. Enggak, Pak. Ini pokok. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ya. Oke, udah paham? Ada yang ditanyakan anak-anak semua? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Baik, kalau tidak, coba Bapak tanya kepada anak-anak, apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Wah, ayo. Tentang apa? Tentang ekosistem. Tentang ekosistem, apa lagi? Hewan karnivora, herbivora, Terus dan jenis makanan hewan omnivora. ya, jenis-jenis makan hewan ya. Baik, terima kasih anak-anak. Jadi kita simpulkan hari ini apa yang dimaksud ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Ekosistem terdiri dari biotik dan abiotik. Jenis makanan hewan, pengelompokannya ada herbivora, karnivora, dan omnivora beserta contohnya yang sudah kalian kerjakan. Baik anak-anak, selanjutnya ya untuk besok materinya tentang keseimbangan ekosistem ya. Kita akan belajar tentang keseimbangan ekosistem. Sebelum pembelajaran Bapak tutup, Bapak akan memberi evaluasinya setelah ini dikerjakan yang Bapak kirim melalui WA ya. Di WA nanti lewat WA dalam bentuk Oke ya. Baik, kalau sudah paham silahkan dipimpin doa. Yang paling siapa laki-laki? Yuk, dipimpin doa penutup belajar. Yo, siapa yang berani? Junior, yuk dipimpin doa, Junior. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Waladolin amin. Amin. Baik, anak-anak, terima kasih atas partisipasinya dalam pelajaran hari ini yang sudah bergabung di Google Meet. Pak Agi, pembelajaran hari ini dengan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.